Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, saya salam lebih ke hadir. Pertama-tama alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikannya, atas nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita sekalian. Terlebih khusus pada subuh Jum'ah yang penuh berkah ini, kita masih mendapatkan hidayah, mendapatkan kesehatan, mendapatkan keimanan, hadir bersama-sama di tempat yang sangat mulia ini untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita selaku makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin mengakui, pasti kita tidak mampu menghitung semua nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, termasuk nikmat hadir bersama-sama salat berjamaah. Ini salat berjamaah subuh ini punya kekhususan. Kalau ini tidak terjaga, kita bisa tergolong orang-orang yang munafik. Kalau sholat subuh tidak terjaga, apalagi tidak bisa hadir sholat berjamaah, itu banyak tanda-tanda orang munafik itu, Bapak Ibu sekalian. Itu tadi ya, kalaupun datang sholat, la yadhkurunallaha illa qalila, ayat yang dia baca tapi dia tidak mengingat Allah. Kalaupun dia sholat, sholatnya tergesa-gesa. Kalaupun dia sholat, sholatnya ditunda-tunda. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, semoga dengan hadirnya kita semua bersama-sama sholat berjamaah, terutama subuh kali ini, Allah Subhanahu wa ta'ala bebaskan kita dari sifat-sifat munafik insyaallah ta'ala. Salawat dan taslim kita pun peruntukkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus untuk kita semuanya jadikan sebagai panutan, contoh dan teladan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, sebagai kelanjutan dari pengajian yang sebelumnya kami bawakan, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, adalah masih sekitar aqidatut tauhid. Aqidatut tauhid ini, Bapak Ibu sekalian, adalah yang ingin diperbaiki. Itu adalah amalannya hati, ibadahnya hati.
Dan inilah yang menentukan diterima tidaknya ibadah. Adalah persoalan tentang keyakinan dan keyakinan. Karena terkadang Bapak Ibu sekalian ada keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Secara sederhana umpama, terkadang kita mendengar saudara-saudara kita mengatakan, ai macila kami memang aja iya, totoku tohar. Atau terkadang Bapak Ibu sekalian secara berlebihan kita Bapak Ibu sekalian terkadang berlebihan, terutama persoalan-persoalan Bapak Ibu sekalian yang menyangkut masa depan. Ayo kumaki itu nak totomu hari gatuh. Padahal seandainya Bapak Ibu sekalian akidah kita benar, akidah kita benar Bapak-bapak, hal-hal seperti itu tidak akan mengganggu pikiran kita. Dia ngeganggu kita. Karena saya sudah berkeyakinan kewajibanku hanya ibadah, kewajibanku hanya mengingatkan dan mendidik anak-anak. Asikola kona tentang totomu Allah sudah atur secara terperinci. Jadi ini masalah akidah, itu adalah amalan hati, pakasian hati. Nah, inilah yang selalu kita bahas sudah berjalan beberapa tahun. Dan kali ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian kita sudah memasuki tentang ma'rifatullah. Kita ingin ta'aruf, kita ingin ta'aruf, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, tadi saya membacakan satu firman Allah, wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Sebutkan satu nikmat. Adakah satu kenikmatan yang kita rasakan bukan dari Allah? Angka gapapenya matapuna itu dena pole ripo ngala ta'ala. Sebutkan satu nikmat. Apakah ada nikmat yang kita dapatkan bukan dari Allah? Harta benda, pangkat jabatan, kedudukan, pasangan, anak keturunan, ilmu, pengetahuan. Tidak ada Allah wa ma bikum, tidak ada satupun nikmat yang kalian miliki kecuali dari Allah. Legaganya matu tapunai sangadina poliman dari pengelatan. Maka Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mencintai nikmat itu, maka logisnya adalah mencintai yang memberikan nikmat itu yang lebih utama. Ya kota poji papedale ero samastina lak bita poji pimawereki edale. Karena banyak orang suka itu nikmat tapi tidak mencintai yang memberikan nikmat. Liwa ina puji nanya papinya mengi. Padahal yang benar cintai nikmat ini, tapi lebih cintalah kepada yang memberikan nikmat. Nah sebab ko ye mi papinya mengi tapoji Deta poji wi mewereki edale ia kolam laba ia wet papinya mengi nalasaiki napatariki, kita akan bersedih, kita akan menangis, kita akan luka Bapak Ibu sekalian. Ipoji waram perangi tapi dena ipoji mak bere waram parang ya kolaba waram perangi. Tapi jika kita mencintai sang pemberi nikmat, siapa yang memberikan nikmat ini? Ketika nikmat itu diambil, saya tidak apa-apa karena yang mengambilnya adalah yang paling saya cintai. Upoji anakku,
saya cinta keluarga saya, kemudian dia wafat meninggal, diambil oleh yang paling saya cintai, tidak terluka Bapak Ibu sekalian, tidak berlebihan. Jadi ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, bahwa karena semua nikmat itu datangnya dari Allah, maka logisnya adalah kita mencintai Allah lebih daripada segala-galanya. Pastikan dalam keyakinan kita, saya mencintai Allah lebih dari keluargaku. Saya mencintai anakku, tapi saya masih lebih mencintai Allah. Bahkan saya mencintai nyawaku, tapi saya lebih mencintai Allah dari nyawaku, jiwaku, ragaku. Ini Bapak Ibu sekalian dalam penerapan ya realisasi sehari-hari, ia nama jipa maka empati pau, tapi betul-betul butuh latihan. Talab biratunga moga pungalah ta'ala. Jadi hubungan kita dengan Allah itu hubungan cinta. Cinta. Dan level tertinggi di dalam bercinta adalah ibadah. Ia natuyasan ibadah. Jadi ko maka daki ibadah aja tabetuangi maka dah apa namanya ritual. Ibadah itu adalah hubungan cinta. Level tertinggi di dalam cinta dinamakan ibadah. Kapan cinta dikatakan ibadah? Ketika cinta itu Bapak Ibu sekalian mendorong kita untuk bisa melakukan apapun. Jadi biasanya ibadah Bapak Ibu sekalian adalah kita terdorong untuk melakukan apapun kepada yang kita cintai, mau melakukan apapun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana caranya supaya kecintaan kita Bapak Ibu sekalian selalu bertambah, semakin kuat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Hanya ada satu jalan. Jalannya adalah ma'rifatullah, kenali Allah. Kita mesti ta'aruf, kita mesti kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Karena setiap ibadah yang dilakukan tanpa pemahaman yang benar tentang Allah, ya kong kapakasiwat tapi gau na dia nama kanja apa hatta dia namanya mas sempenya berzikir tidak enak. Orang mengatakan sholat itu nikmat, berzikir itu nikmat, padahal bukan sholatnya yang nikmat, bukan zikirnya yang nikmat, tapi siapa yang menjadi tujuan di dalam sholat. Ada orang sholat tidak nikmat karena dia tidak tahu siapa yang menjadi tujuan di dalam sholatnya. Tapi ketika kita tahu yang saya tuju hanya Allah, bahkan biasa kayak yang kalinga makda ridho kamatlubi, hanya keridhoanmu yang saya harap. Ma'asyiral muslimin yang apa yang menyebabkan zikir enak sekali, nikmat sekali? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Bukan karena kita sudah fasih mengucapkannya, bukan karena kita sudah hafal Bapak Ibu sekalian urutan-urutan zikirnya, tapi siapa yang menjadi zat yang menjadi tujuan di dalam berzikir kita tahu, itulah yang menyebabkan semua ibadah menjadi nikmat. Ma'asyiral muslimin, saya kembali bahwa kapan cinta, kapan ibadah Bapak Ibu sekalian
Kapan cinta dinamakan dengan ibadah? Ia komagai ia rupa pojita na ia sepak kasiwian. Ia koye rupa pojita sudah siap melakukan apapun. Jadi ya sengit cinta level cinta tertinggi, saya siap melakukan apapun. Dan ini hanya milik Allah. Ini hanya haknya Allah, bukan hak kepada siapapun. Silahkan cintai keluarga, tapi jangan sampai kita rela melakukan apapun untuk keluarga saya. Jangan. Ketua dari napau tekade saya rela apapun. Mapa dua itu secara tidak langsung. Ini cinta syirik. Saya hanya rela melakukan apapun untuk Allah. Saya tidak rela melakukan apapun untuk orang yang saya cintai di dunia. Demi supaya menyamang nyawamu, piku-piku caraku, masapa. Satu-satunya yang berhak kita cintai dengan rela melakukan apapun hanya Allah. Lihatlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Bapak Ibu sekalian. Nanti saya akan jelaskan kenapa hampir semua kalimat-kalimat hanif di dalam Al-Quran itu berhubungan dengan Nabi Ibrahim. Eka 10 napupuang Allah Ta'ala hanif, hanif. Apa itu hanif? 10 kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran, 8 kali diantaranya berhubungan dengan Nabi Ibrahim. Ada apa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim sudah memiliki ini, rela melakukan apapun. Dia buktikan bahwa cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada apa yang dicintainya di dunia ini. Pak pemahaman mendasar ini kita semua sudah miliki. DJ nalai masih gigi. Ia nak batau si lulu tetam. Mari pekak de, saya rela melakukan apapun, ku tinggalkan apapun. Lihatlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ketika mendapatkan perintah lewat mimpi. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fandur madza tara. Wahai anakku, engkau saya lihat di dalam mimpi. Allah memerintahkan saya melalui mimpi untuk menyembelihmu dengan tanganku sendiri, tidak bisa diwakili. Dipegang ke perintah makwai pada warak nih Pak, disuruh membunuh anaknya sendiri dengan tangannya sendiri, tidak boleh diwakili. Di saat dia sangat mencintai anak itu, cerita inni ara fil manami anni adbahuk, saya lihat engkau saya sembelih. Ini perintah. Fandur madza tara, bagaimana pendapatmu? Ibrahim yang memiliki jiwa ubudiyah yang sangat tinggi, ternyata Ismail pun seperti itu. Ya abati fa'al ma tu'mar. Nabi Ibrahim menyambut ini Bapak Ibu sekalian, jiwa ubudiyah. Saya katakan sekali lagi, ubudiyah, rela melakukan. Ya sangat ibadah, ubudiyah, kecintaanku kepada Allah. Apapun saya lakukan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayahanda akan menemuiku menjadi termasuk orang yang sabar. Betul ngenanya itu perintah sabar apa tahu. Ya kumilo teh masa pajasu bude nulih teh lah masa pajasu buku dena sabar. Semua ibadah butuh kesabaran. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya sudah pasrah, orang tua sudah pasrah, anak pun sudah pasrah, wa tallahu lil jabin, dan terlungkuplah Nabi Ibrahim
Wa nadainahu ayya Ibrahim, diserulah Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqatar ru'ya, engkau betul-betul membenarkan perintah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, bahwa orang yang betul-betul mencintai Allah adalah orang yang siap melakukan apa saja untuk Allah. Saya siap lakukan apapun. Adakah yang lebih mahal dari nyawa? Angka gaga. Taruh mereka si nala dece tu mokona. Ia tua demo ipatolai. Kasih na cede, alhamdulillah salamamu kotu mokon. Adakah yang lebih mahal dari nyawa ini? Nyawanya sendiri, nyawa anaknya, Bapak Ibu sekalian. Apa yang membuat Nabi Ibrahim tidak ragu, tidak takut? Nabi Ibrahim ini mati rasa. Mungkin orang bilang mati rasa. Kenapa? Karena bercinta memang mematikan rasa. Mati rasa tu Pak Teko kakak malah ada napuj. Rite putih na magi na tahu bolo na pubene. Cinta, inilah cinta. Orang mati rasa. Rite kanja-kanjana magi nang kayero na pulake umpama. Mati rasa. Cinta menjadikan orang mati. Bagaimana bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala? Dia akan memberikan apapun yang dimilikinya. Nyawa anaknya yang Allah minta, dia tidak ragu. Apa yang menyebabkan dia tidak ragu? Anaknya sangat dicintai, tapi yang memintanya adalah yang paling dicintainya. Poji sana aku tapi ulak bireng itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu nyawa anaknya. Pernah pula Bapak Ibu sekalian Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang Allah minta nyawanya sendiri. Biar nangis nyawa anak mau anak-anak. Kedai magar ko nyawa anak tuh. Ketika Bapak Ibu sekalian akan dilemparkan dalam kobaran api, api yang tamilalang api, detik-detik akan jatuh ke dalam kobaran api. Bapak Ibu sekalian, datang Jibril menawarkan pertolongan. Ya Ibrahim alakah haja? Wahai Ibrahim, sesaat lagi kamu akan masuk dalam kobaran api. Alakah haja? Apakah butuh pertolongan, butuh bantuan? Bapak Ibu sekalian, kisah-kisah seperti ini seharusnya jangan hanya behe. Coba Bapak Ibu, mari kita tarik benang merah. Seperti apa kita Bapak Ibu sekalian dibandingkan dengan hamba-hamba seperti ini? Ini sepersekian detik sudah akan masuk dalam kobaran api. Jibril datang menawarkan bantuan, tapi agan apa Bapak Ibu sekalian, amma ilaika fala, saya tidak mau minta pertolongan kepada kamu. Napa je cek deh piri ini jauh kumiri ke jarak naru bati naru ya sengi Nabi Ibrahim si bawa bati tadi menyikapi kesulitan hidup. Jibril sudah datang, tapi hatinya beribadah dengan benar. Ini asang akidah Pak. Alakah haja butuh bantuan? Tapi Ibrahim bilang Bapak Ibu sekalian, amma ilaika fala. Kalau saya minta bantuan dalam keadaan seperti ini, tidak. Hasbi Allah, cukup bagiku Allah. Cukup bagiku Allah. Ya sengin Nabi Ibrahim aku tur anak bayi lemah aku tuh. Kenro ki melo Ibrahim, melo isalai Pak. Melo isalai.
degaga Andre degaga inung si pak dua anakna malolo mupi melo isale Siti Hajar, maka di Siti Hajar Allahu amurka bihada, wahai Ibrahim kau mau meninggalkan saya, apakah ini perintah? 3 kali dia ulangi, perintah Allah kah ini? Kata Ibrahim, iya saya diperintahkan oleh Allah untuk kembali. Kata Ibrahim, idzan la yudayyi'na, kalau ini perintah pasti Allah tidak akan menelantarkan saya. Laun, kalau ini perintah tidak akan terjadi apa-apa. Yukupung Allah Ta'ala suruhku Loki, dia tidak akan menelantarkan saya dengan putramu di sini. Inilah namanya jiwa ubudiyah. Kamu butuh pertolongan, kalau dari kamu tidak. Hasbi Allah, cukup bagiku Allah. Yang kedua, Jibril bertanya, kamu mati. Mati kok tuh? Bagaimana kalau kamu mati? Apa jawaban Ibrahim? Ahabbul amrayni ilayya ahabbuhuma ilay. Bagaimana kalau kamu mati? Apa jawabannya? Saya mencintai apapun yang diinginkan Allah. Saya mencintai apapun yang diinginkan Allah, itulah yang paling saya cintai. Kalau Allah menginginkan saya mati, saya pun tidak bisa mempertahankan hidupku. Kalau Allah menginginkan saya mati di dalam api ini, saya pun tidak mau bertahan hidup. Allah Akbar. Ya kono pilo ni po ngala taala ya miloto na mati. Dito na miloto kono lor na po ngala taala mati, makir kira-kira betul. Kenapa mereka sekokoh ini, sekuat ini Bapak Ibu sekalian menyambut kematiannya dengan bahagia? Karena dia yakin semua pilihan Allah itulah yang terbaik. Jadi ada orang yang menyambut kematiannya dengan kebahagiaan. Para syuhada menyambut kematiannya Bapak Ibu sekalian malah maju membabi buta di tengah kilatan pedang. Bahagia menyambut kematiannya. Tapi tidak sedikit orang yang menjalani hidup dengan penderitaan. Kata Pak menyama pinadina. Lihatlah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kamu mati? Ahabbul amrayni ilayya ahabbuhuma ilay. Kalau Allah sudah menghendaki saya mati, saya pun tidak mau mempertahankan diri saya untuk hidup. Karena dia yakin apa yang menjadi pilihan Allah itulah yang terbaik. Olehnya itu ma'asyiral muslimin, 10 kali Allah menyebut kalimat hanif di dalam Al-Quran. 8 kali diantaranya Bapak dan Ibu sekalian itu berhubungan dengan Nabiullah Ibrahim. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan hanif? Gelar yang Allah sandangkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam salah satunya adalah hanif. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Hanif, maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniya walakin kana hanifa. Hanif, gelar hanif ini Bapak Ibu sekalian Allah sebutkan kalimat ini 10 kali di dalam Al-Quran. Ternyata 8 kali diantaranya berhubungan dengan Nabi Ibrahim. Apa itu hanif Bapak Ibu sekalian? Hanif adalah ketika Anda cenderung kepada Allah sampai meninggalkan yang lain. Di dalam hidupnya yang selalu dia utamakan adalah Allah, sampai tinggalkan yang lain. Nyaman-nyaman aja tinrewe suwi we nya mapagaru tinrona kamu pi masulapeng
lagi enak-enaknya tidur, tapi Allah menginginkan kita bangun sholat lalu berjamaah. Kita tinggalkan ranjang tempat tidur kita, datang ke tempat ini jiwa hanif. Rajin-rajin nih zaman-zaman ngadapi si sampah jalur kasih kipole. Jadi hanif itu adalah meninggal kecenderungannya kepada Allah sampai dia tinggalkan yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, kotulah matamu pilih-pilih waktu. Kom ketau metaloi bola apa? Pilih-pilih waktu, jangan waktu sholat. Nah, sebab masih gamenya wata teruntuk itau hanif kayak tambe dia tudak kami galojok si bawa ya mak berjamaah. Tapi kena runtuh si Bapak Ibu sekalian ya tahu jagai perasaan tapi dia na jagai rasa dari Allah Taala. Maka lelah saya salah tahu kasih tamu. Bukan hanif itu. Tahu penting je. Jagai perasaan belum hanif. Nyawa je lang ini lo Allah Taala nak beren Nabi Ibrahim. Itu dikatakan hanif. Jiwa hanif rela meninggalkan apapun untuk Allah Subhanahu wa taala. Malah lampan ni je pasak dikis Allah menginginkan saya sembahyang. Jadi ma'asyiral muslimin, kita mesti ma'rifatullah. Kita lebih dekat lagi mengenal Allah. Karena eksistensi Allah, keberadaan Allah, sebenarnya Allah sudah masukkan ke dalam jiwa setiap manusia. Engkau mana muje itu agak gilalat. Setiap manusia Bapak Ibu sekalian, Allah sudah masukkan ke dalam jiwa setiap orang keberadaan Allah. Tapi nak dingin mana tahu? Hanya saja terkadang eksistensi Allah ini tertutup dengan lingkungan yang buruk. Tertutup dengan lingkungan yang buruk. Mereka yang lahir di tengah-tengah Yahudi umpama, anaknya itu ada di dalam hatinya ada Allah di situ. Mereka yang lahir di negara-negara mayoritas atau katakan tidak ada orang Islam di sana, anak-anak mereka itu ada. Engkau mana tuh Pak? Hanya tertutup dengan lingkungan yang buruk dan terkadang tertutup dengan hawa nafsu. Ini terakhir Bapak Ibu sekalian, untuk lebih mempertegas ini, Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat Al-Quran kita sering mendengar disampaikan guru kita satu ayat, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitabnya As-Sunanil Kubra, terutama di dalam menjelaskan ayat-ayat ini kita temukan Bapak Ibu sekalian riwayat ini. Riwayat ini Bapak Ibu sekalian disahihkan oleh Al-Imamul Hakim, juga dibenarkan oleh Ad-Dahabi, walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa riwayat ini mauquf. Bapak Ibu sekalian, dalam kitab tersebut diterangkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkisah sewaktu Nabi Adam alaihi salam dipagaga tahu dunia ini masih baru ada dua orang yang ada di dunia ini, Adam dan Hawa. Ketika Nabiullah Adam alaihi salam ada di sebuah tempat ini namanya Bapak Ibu sekalian Lembah Na'man. Lembah Na'man adalah sebuah lembah di Padang Arafah. Di lembah Padang Arafah ini Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari tulang sulbi Nabi Adam alaihi salam benih-benih calon manusia.
Allah mengeluarkan partikel-partikel manusia sampai dunia ini kiamat. Jadi dari tulang sulbi Adam alaihissalam dikeluarkan semua benih-benih calon manusia, partikel-partikel manusia sampai hari kiamat. Saya ada di situ, bapak-bapak juga semua ada di situ. Tapi kita belum berbentuk manusia, masih berbentuk zarrah, partikel-partikel manusia. Ini terjadi di An-Na'man, di satu lembah namanya lembah Na'man. Bapak-bapak dan ibu sekalian, semua manusia yang akan ada di bumi ini sampai kiamat semuanya ada di lembah Na'man, lebih kecil dari semut. Allah keluarkan dari tulang sulbi Adam alaihissalam. Ketika semua dihamparkan bapak ibu sekalian di lembah Na'man, wa ashhadahum ala anfusihim, Allah mempersaksikan dirinya bapak ibu sekalian, alastu bi rabbikum, bukankah saya ini Tuhan kalian? Tidak ada manusia yang tidak mempersaksikan. Tidak ada satupun zarrah. Sekali lagi zarrah ini yang kemudian dalam bahasa Al-Quran disebutkan dzurriyyah. Ini pula yang Rasulullah SAW maksudkan di dalam hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ini yang dinamakan dengan fitrah. Semua manusia punya fitrah. Setiap manusia bapak ibu di dalam hatinya ada Allah, hanya ditutupi oleh lingkungan yang buruk. Di hadapan para zarrah tidak ada lagi yang tertinggal bapak ibu sekalian. Di hadapan partikel-partikel manusia bapak ibu sekalian sekian miliar ini, Allah mempersaksikan dirinya, alastu bi rabbikum, bukankah saya ini Tuhan? Qalu bala syahidan. Jadi ma'asyiral muslimin, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi sekali lagi bahwa kenapa di negara-negara yang tidak ada Islamnya atau minoritas nih, Islam minoritas bapak ibu sekalian, setiap manusia punya potensi untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam dadanya sudah ada, Pak. Sekali lagi hanya yang menentukan ini. Bahkan jangankan di negara-negara seperti itu, di tempat kita saja bapak ibu sekalian, kemungkinan di Pinrang ini ada saja bapak-bapak sekalian orang yang tidak mengenal Allah karena lingkungannya yang buruk. Karena lingkungan yang buruk bisa menentukan. Makanya kita mesti selalu memilih tempat-tempat atau lingkungan yang bisa membuat kita dekat dan mengenal Allah. Anak-anak kita pun seperti itu. Jangan digiring-giring dengan alasan modern, mudah mencari pekerjaan, sehingga anak kita dibawa di tempat yang asing dengan agama Islam. Saya kira bapak-bapak dan ibu sekalian, kita sudah ya, waktu sudah mendesak bapak-bapak dan ibu sekalian. Mungkin sebelum kita tutup seperti biasanya ada pertanyaan-pertanyaan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana akhir hayat Nabi Ibrahim? Sebagaimana yang kita tahu akhir hayat Nabi Muhammad SAW, saya belum mendengar kisahnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita ini mungkin mengingatkan kita Pak Ustaz dengan ayat Allah itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Di satu sisi ada hadis Nabi mengatakan bahwa beribadahlah kepada Allah dengan sebaik-baiknya seolah-olah kau akan mati besok. Pertanyaan kami Pak Ustaz, kira-kira apa kiat-kiat yang harus kita lakukan untuk
supaya jiwa kita ini senantiasa menomorsatukan Allah daripada yang lain. Di satu sisi kita hidup di dunia, itu yang pertama. Yang kedua, tadi Hanif, kata Hanif di dalam Al-Quran ada disebutkan 10, 8 untuk Nabi Ibrahim. Yang saya tanyakan 2 ini siapa Pak Ustaz? Siapa tahu kita bisa tahu dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi cukup 2 ini Bapak Ibu sekalian. Jadi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ada begitu banyak riwayat Bapak Ibu sekalian terkait dengan ini. Bapak Ibu sekalian, itu Nabi Muhammad waktu masih usia 3 tahun, ya saya masuk dari sana ya supaya sampai di ayat ini pengantar. Ketika Rasulullah masih berusia 3 tahun, pernah satu ketika didatangi ibunya di tempat susuannya. Ketika sang ibu datang, disampaikanlah, dikatakan bahwa ini wanita yang melahirkan. Sebab Nabi Tatu daripada siaga tanah, kemudian dibawa ke keluarga Sa'diyah, tepatnya di Halimatus Sa'diyah. Dalam usia 3 tahun, ibunya datang berkunjung. Oke, Mak Munah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, mana bapak saya, mana ayah saya? Maka dia makna mati nih kok bapakmu na, mati nih bapakmu ya lagi deh pausi temak, lawisa paraki dale, ya mana wisang maka dia monro darah kak, mati mani bapakmu maka dia engkau mau pernah salayak. Engkau ya mati nih bapak. Kemudian datang lagi Bapak Ibu sekalian di usia 5 tahun. Lalu si ciling anaknya 5 tahun tinaku tanasi maka dia agak jayasam mati. Mengingiti tanah ayah mati ay nalasi sengiak kadeh aling amen aku. Karena pertanyaan ini pun Bapak Ibu sekalian selalu terbayang di hati seorang ibu. Tidak membayangkan anak sekecil ini bertanya dengan pertanyaan itu. Nalasi sangi anak-anak tasyage tanah monrobolana nabawa sisangi malalang kurang lebih 500 kilo untuk menunjukkan kubur sang ayah. Nah runtu iki beruna ambokna di Madinah ditunjukkanlah Rasulullah, ini kubur ayahmu nak. Turun Rasulullah SAW dari unta menatap batu yang ada di atas makam ayahnya. Bapak Ibu sekalian, tina titai materu maka dah mati mana gak tahu, mati mana gak tahu nah kada ye nak mati mana tahu. Ambok mu mati, indok mu mati to, iku mati to, sininna. Semua yang ada di bumi ini akan punah. Maka dia Nabi Muhammad ia ko mati mana ngitai magi pe natutuo. Ia ko tu mati mana mo untuk apa kita hidup? Natu mati mo jeti. Betuangan na olo aja natutuo ko tu mati mo. Andai kita tidak usah hidup karena semua kita akan mati. Untuk apa hidup? Natu mati moje aga guna natutu. Apakah hidup itu hanya untuk tidur, bangun, kerja, capek, istirahat lagi, tidur lagi, begitu seterusnya? Gampang sekali. Gampang pag aku maku amir makade tumoto si matindro si ande tindo ande mina tindo. Apakah hidup kita ini seperti binatang? Makan tidur, makan tidur, makan tidur, makan tidur sampai mati.
Kalau pada akhirnya kita mati, untuk apa saya hidup? Pertanyaan Rasulullah ini juga seharusnya selalu menggeliat Bapak, mesti terlingkapi. Kalau pada akhirnya kita mati, untuk apa kita hidup? Rombongan pun pulang, rombongan Rasulullah pulang ke Mekah. Tulin aku tanah Nabi Tairo, untuk apa hidup, untuk apa hidup, untuk apa hidup, untuk apa hidup. Yang ditanya pun meninggal. Pak itu Nabi ta kenro ita lima rapi mate ya tu teno malah ada non lima rapi. Cebeneng tau anur maka ada anak-anak cilaka patunrang iya nang katau jampangi mati. Ayah yang seharusnya Bapak Ibu sekalian penopang hidupnya, ambokna, Allah wafatkan ketika Rasulullah di dalam, supaya aja nak kadatawe nang kami mengi ambokna hebat sambona. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ibu yang seharusnya membesarkan ini, Pak Guri, Pak Wakai, didik ini, Allah pun wafatkan. Kenapa Allah tidak ingin dicampur oleh siapapun di dalam membesarkan, mendidik Nabi Muhammad? Nala sinenena, nala si dan seterusnya Bapak Ibu sekalian, nala amurena, mati tu amuren. Allah ingin menjadikannya sebagai nabi. Untuk apa hidup? Untuk apa hidup? Allah mateti indukna, sehingga 40 tahun kemudian Allah yang menjawab pertanyaan ini. Jawabannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seperti itu yang saya dapatkan Bapak Ibu sekalian, bahwa 40 tahun Rasulullah mencari untuk apa hidup kalau memang pada akhirnya saya wafat. Nah, pertanyaannya, apa kiat-kiatnya supaya kehidupan kita ini Bapak Ibu sekalian ruangnya lebih dominan, kita isi dengan ibadah Bapak Ibu? Kuncinya hanya satu, kuncinya hanya satu, ma'rifatullah, kenali Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Sabak koi pahang ini gamak perintah Pak Bupati lagi kona perintah ki segera cepat siap. Kenapa? Karena kita tahu kedudukannya. Bagaimana jika kita sudah menyadari keagungan Allah, tidak ada lagi yang besar. 243 kali kita mengucapkan Allahu Akbar dalam satu hari, supaya di dalam hidup kita tidak ada yang besar, hanya Allah. Besar dalam artian fisik dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Iya, Allahu Akbar. Kurang lebih 2-3 tahun yang lalu saya sampaikan di tempat ini, angka tu cik diolok kolok nak buah puang Allah Ta'ala pada manui aje nang kokolino ya Pak. Lehernya ini merunduk di bawah aras. Berapa jaraknya ini Pak? Tasik dilangi maka dia Nabi ta kahal katin mulqantin biardin falatin, langi nomor si dia kuitare ekko langi nomor 2 pada mirajana cicingnya angke tengah padang. Ini langit nomor 1, ada di langit nomor 2 hanya sebesar cincin. Besar sekali langit yang kedua. Bagaimana langit ketiga? Kumpulkan langit 1, langit 2, letakkan di langit ketiga, hanya seperti cincin. Begitu seterusnya sampai atas. Nah, kada kakinya ada di bumi, lehernya merunduk di bawah aras. Inilah makhluk ini Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah menampakkan dirinya di hadapan makhluk yang sangat besar ini, makhluk ini mengatakan ma'a'adhamuka ya Rabb,
Ya Allah, betapa kecilnya hamba bicuk pagaya kenali Allah. Ia nenang ya gaga makai lopo dia nani sapau maga lopo na ketika Allah tampakkan dirinya dia mengatakan ma'azamuka ya Rabb, subhanak ma'adzam, subhanallah, betapa besarnya engkau ya Allah. Bicuk pagayai ke gani idi Jadi tipsnya Bapak Ibu sekalian untuk beribadah dengan sungguh-sungguh adalah kenali keagungan Allah. Semakin banyak keagungan Allah, kita pun di dalam beribadah akan semakin bertakzim. Yang kedua, kita tidak menemukan Bapak Ibu sekalian, bahkan termasuk saya. Tapi saya akan coba nanti Bapak Ibu sekalian gali informasinya. Cuma kesimpulannya begini. Sungguh begitu banyak hal yang kita tidak temui. Kita tidak menemukan ya kuyarupakutan eme ipalisu. Bagaimana dengan nabi-nabi yang ada baik sebelumnya ataupun setelahnya. Maksudnya begini, di dalam Al-Quran dikatakan wa rusulan qad qasasnahum alaik wa rusulan lam naqsushum alaik. Tidak semua rasul dan nabi Allah jelaskan secara detil. Ketika yang Allah tidak jelaskan itu, pastikanlah bahwa tidak ada ilmu yang Bapak Ibu sekalian nemui sadeto gagunana si bawa de neiseng deto gaga deto na mencaji mencaji kekurangan. Sebab itulah saya tahu Bapak Ibu sekalian memang ngiseng padahal de gagunana kota sengi. Buang energi. Allah sendiri katakan rusulan kada kasasnahum alaik wa rusulan lam naqsushum alaik. Ada rasul, begitu banyak rasul yang Allah ceritakan, banyak pula rasul yang Allah tidak ceritakan. Yang Allah tidak ceritakan, yang tidak disebutkan riwayatnya, berarti itu tidak penting. Semua yang penting sudah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dijelaskan apa yang paling menonjol di dalam kehidupannya, apa yang paling menonjol di dalam hidupnya. Inilah tadi yang paling menonjol ini, Khalila. Apa yang menyebabkan dia menjadi kekasih Allah, menjadi Hanif, itu yang jauh lebih penting. Jadi tidak dijelaskan seperti apa, sakit berapa dan seterusnya Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita berbicara baik yang ada di dalam, kita hanya menemukan jejak-jejak apa yang menyebabkan dia menjadi Hanif, menjadi kecenderungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, maga ba angka palatus aluanu memang mega tu Pak. Agar ronandre Nabi Adang dia nampak di pengolah ta'ala supaya angka gamai tandre kue mentau gitu kedayaan AJP lo KJP nandre nih. Jadi maga bangka kita jangan Bapak Ibu sekalian, cukuplah pelajari yang memang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabiullah SAW. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian, saya juga terpancing ya baru dengar pertanyaan seperti ini. Kenapa tidak pernah saya dengar ustadz yang lain maka dia mati magai, mati malasa giro, mati mamusu giro, mati iracu giro, siang ngasuetan malasa. Jadi simpelnya ya peko digagan apa guru tadi gan apa, berarti itu tidak terlalu penting untuk kita tahu. Yang paling penting untuk kita tahu terkait kenapa Nabi Ibrahim menjadi Hanif, kenapa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu Bapak Ibu sekalian, jadi di sini dikatakan bahwa Hanif itu adalah satu Bapak Ibu sekalian tingkatan atau gelaran. Hanif ini siapapun yang selalu mendahulukan Allah.
Bukan saya katakan bahwa 8 Hanif itu miliknya Nabi Ibrahim, tidak. Hanif ini adalah orang yang cenderung, kecenderungannya kepada Allah menyebabkan dia rela meninggalkan yang lain. Artinya siapapun kita bisa menjadi Hanif kalau Bapak Ibu sekalian kita selalu mengutamakan, mendahulukan Allah dibanding yang lain. Jadi sifat mulia ini namanya Hanifah. Agama itu Hanifah, agama itu adalah agama yang lurus, tegak lurus. Ya, jadi terakhir satu saja. Ringkas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja karena waktu. Ya, singkat. Ini prinsip hidup. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya cinta itu melaksanakan perintahnya, menghindari larangannya. Terus di dalam salat itu selalu ada dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Tidak. Salah ya? Iya tunjukkan. Salah. Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Jadi pertanyaannya saya, supaya kita lurus, ini prinsipnya bahasa orang apa namanya ini sidirap ini apa? Tolisa. Bahasa Tolisa itu betul menurut saya. Misalnya nama saya Kangka, bukan memperkenalkan nama supaya aja jangan ada ketersinggungan. Dia tanya, ada orang bertanya, di mana rumahnya Pak Kangka? Bilang, pertanyaannya, muliakah rumahnya Kangka? Nah, bilang tidak. Apa? Karena dia tuh menghadap ke belakang, membelakangi rumah saya. Terus dia berjalan lagi, orang bertanya, di mana rumahnya? Dia bertanya, di mana rumahnya Kangka? Oh itu ada orang yang duduk di situ. Saya tidak tanya, tapi dia bilang tidak kuliah. Apa memang di belakang? Terus yang kedua prinsip Abu Nawas. Abu Nawas itu disuruh sama raja menahan kereta kuda yang tidak ada muatannya, tapi kelamaan dia menunggu kereta kuda itu selalu ada saja muatan karena ada pengendalinya, ada sepirnya. Ini menurut saya betul juga karena tidak ada yang kosong, disuruh yang cari yang kosong toh, tapi tidak ada yang kosong. Kembali melapor kepada yang raja, tidak ada kereta yang kosong. Jadi semuanya berisi. Sekian dan terima kasih. Pertanyaannya, apakah itu sudah jalan lurus kalau saya pakai prinsip yang kedua itu, prinsip Abu Nawas dengan prinsip bahasa Tolisa? Bapak Ibu sekalian, sekian dan terima kasih. Dalam agama itu ada namanya mizah. Dia nomor gaga tu tak keboro, tapi aja tadi tak keboro. Elomi teh nandre welalang kasih bawaku tahu Lisa, anak pesantren ke itu jo nandre lalang. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, aga betul ngana tama kimi teh nandre. Tentu ya kata ye ite rede gamai tak bolo gamai. Angkani masuk magolo ni si bawa tapang ke mak bau mangu. Mangu nandre lalang, kada ya mangu wasai suruh kilometer nangnya, tak suruh malam mite. Ya kumaki maroca elino ini. Makanya di dalam agama itu ada namanya interpretasi. Pakan rei akalemu. Saya tidak mengatakan bahwa dinakan rei akalena. Mizah itu, bercanda itu sekali-kali tidak apa-apa. Tapi narikotitel itu tak keboro teru. Itu lalai. Mandri nabita si bawa Ali ke Roma, ya ro Ali melo jama-jama nabita. Ko mandri ke Roma, sini na batu na ke Romana, nata Romana ngekuelo na nabita. Kena pura nanda si na pakecil-cil mata si nabita na taruh si kuelo na nabita. Yolono tuna. Na taruh kangkana malapo batu ke Roma. Ya alhamdulillah pada pura mandri ke Roma na kadawe nabita. Galak pamandre ka Roma mega tu ka Roma tandre din ka tu maki ga bijin nok ko yolono tuta kada ya alhamdulillah tapi liwa panasa wita galak mu mandre pak nambo batun na mu andre to ya magala ka sa mandre ka Roma tapi dito andre batun na
Jadi memang dalam agama itu, tapi ini yang kalau kelewatan sampai di dalam masjid terbahak-bahak, orang melupakan Allah, yang terkesan hanya ketawanya. Hati-hati. Hati itu Bapak Ibu sekalian terkadang Allah matikan karena hal-hal yang kadang kita anggap sepele. Terlalu banyak ketawa, ya itu melalaikan, membunuh hati. Tapi ini jadi prinsip itu, prinsip Abu Nawas, bicara-bicara taulisa dan seterusnya, saya kira tidak semua juga benar, hanya kadang menjadi candaan. Saya kira seperti itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Demikian pengajian kita pada kesempatan subuh penuh berkah ini. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberikan usia yang penuh berkah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafini wa yuqim mazida ya rabbana lakal hamdu kama Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ansurna al qawmil kafirin. Allahumma ghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi ghfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.